teman-teman, balik lagi ke vlognya Perkantas. Sekarang kita masih ngebahas tentang hal yang sama seperti beberapa waktu yang lalu, yaitu pornografi, tapi ini dari perspektifnya yang beda. Nah, sama seperti yang kemarin-kemarin juga, bintang tamu kita masih sama, adalah Ibu Esther. Sejauh ini belum berubah kayaknya namanya. Kayak sama kayak gini, Bu. Tadi kan udah ngomongin tentang pacaran nih. Yeah. Saya ditolak kayak gitu, pacaran terus ditembak terus ditolak terus kayak gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya dia udah punya pacar nih, Bu, ya kan? Batasannya di mana sih, Bu, sebenarnya berpacaran agar tidak terjebak dalam pornografi? Ini memang perlu ya diketahui nih oleh para remaja dan juga oleh orang tua, oleh orang dewasa juga sih ya, yang belum berpacaran gitu maksudnya ya, yang pengen tahu. Nah, jadi sebaiknya berpacaran itu jangan terlalu muda gitu, karena riset-risetnya ternyata nih ya, muda secara umur ya? Secara umur ya. Ternyata riset-risetnya menunjukkan bahwa semakin muda orang berpacaran, jadi terlalu muda nih ya, umur 12, 13, SMP lah gitu, SMP, SMA, ternyata semakin mudah mereka jatuh di dalam hubungan seks di luar nikah. Tapi begitu. nggak bisa dipungkiri, kalau misalnya zaman sekarang SD itu udah pacar. Oh iya. Karena kalau misalnya di SMP belum pernah pacaran, dibilang gila lu ngapain aja? Iya. Jadi sebenarnya pacaran nggak pacaran kan itu jadi kayak tolak ukur harga dirinya anak zaman sekarang gitu. Nah, kalau anak SD kan menurut saya sih ya, karena terpengaruh saja tuh dengan film atau dengan orang-orang sekitar dengan contoh lah, dia melihat ya kan, ada kok kakak-kakaknya pada gandengan tangan, berdua-duaan begitu ya, cuma ikut-ikutan aja kalau anak SD ya. Tapi SMP saya pikir dia sudah mulai ada tuh ya kan, masa akil balik ya, sudah mulai ada dorongan seksual. Jadi memang ketertarikan pada lawan jenis pasti sudah mulai muncul. SMP ya, sebaiknya memang jangan terlalu muda gitu ya, tapi sudah dewasa sehingga dia lebih punya pengendalian diri, lebih menyadari pilihannya, lebih tahu, lebih ada kontrol dirinya gitu ya. Kira-kira ada usianya nggak sih, Bu? Perkiraan? Nah, usianya sih relatif ya, dalam arti begini ya. Tadi kan yang masa-masa sekolah itu biasanya kan masa-masa yang memang masih remaja kan, berarti masih labil ya kan, masih mencari jati diri. Nah, sebaiknya memang yang cocok adalah bersahabat. Gitu, carilah temen-temen sebanyak mungkin dengan lawan jenis. Jadi jangan langsung eksklusif gitu loh, pilih satu terus pacaran begitu ya. Sebaiknya sih bergaul dengan sebanyak mungkin temen, baik yang sesama jenis maupun dengan yang lawan jenis, sehingga pada waktu tiba saatnya kita memang siap nih ya untuk berpacaran. Kita tahu siapa sih kira-kira nih orang yang bisa sejalan nih sama kita, begitu. Nah, lalu kemudian misalnya kita udah memasuki masa pacaran gitu ya, libatkan Tuhan di dalamnya gitu. Karena waktu kita melibatkan Tuhan tuh jadi bertiga kan ya. Kita mengundang Tuhan gitu ya. Walaupun satu nggak kelihatan ya. Walaupun yang satu nggak kelihatan ya. Nah, jadi kita itu berusaha gitu untuk berpacaran sesuai dengan apa yang Tuhan mau dari kita begitu ya. Jadi maksudnya pengendalian dirinya juga akan lebih kita berusaha ya, lebih baik begitu ya. Nah, kemudian prinsip lainnya lagi menurut saya adalah di dalam memutuskan untuk berpacaran, nah pilih siapa yang jadi pacar kita juga jadi penting. Maksudnya gimana? Ya, jadi pilihlah orang yang punya nilai yang sama sehatnya dengan kita gitu ya. Misalnya nih kita orang yang percaya pada Tuhan. Ya pilihlah orang yang memang dia percaya sama Tuhan dan dia memang mau gitu mentaati ya firman Tuhan gitu. Nah, jadi kan sejalan tuh. Berarti bukan cuma sekedar kalau saya Kristen dia Kristen ya, Bu ya. Berarti bukan cuma sampai di batas Kristen nggak Kristen doang, tapi ada lebih dalam lagi. Iya, berapa dewasanya dia ya kan? Berapa siapnya dia? Maksudnya bagaimana kerinduannya dia tuh untuk mau taat sama Tuhan begitu. Prinsip lainnya yang menurut saya juga penting ya, yaitu di dalam berpacaran itu kita benar-benar jelas gitu ya, maksudnya jelas tujuan pacaran itu apa. Jadi tujuannya bukannya selfish ya, bukannya egois gitu untuk kepentingan kita ya, atau untuk memuaskan gitu ya hawa nafsunya kita gitu. Tapi benar-benar tujuannya tuh jelas gitu, yaitu untuk apa? Untuk saling kenal kan ya, untuk saling kenal, saling membangun, saling belajar untuk menjadi dewasa gitu. Bagaimana sih kita orang yang dewasa, yaitu kan memberi dan menerimanya secara sehat ya.
Kita juga bisa menyayangi dia, kita juga menerima gitu ya perhatiannya dia secara sehat gitu. Jadi kesempatan pacaran itu adalah kesempatan untuk masing-masing tuh belajar dewasa ya, makin dewasa, saling memperhatikan, saling berkorban begitu. Nah, kalau kayak itu kan kelihatannya Bu secara apa ya, bukan idealis ya, maksudnya yang terlihat kan emang lebih baiknya seperti itu idealnya kayak gitu. Tapi kan kenyataannya realitanya kan tidak semudah yang kita pikirkan kayak gitu. Kalau di zaman sekarang kan kalau misalnya pacaran, yaudahlah, bahkan ada yang statusnya misalnya yaudah kita jalin aja dulu kayak gitu kan. Kalau enggak maksudnya ya teman rasa pacaran seperti itu. Nah, kira-kira hal-hal yang seperti apa sih Bu yang apa ya, yang jelas untuk kita lakukan, batasan-batasan misalnya gini. Oke, kalau dalam berteman kita hanya melakukan seperti ini. Kalau misalnya berpacaran dalam tahapan seperti itu, tapi kalau ketika sudah menikah baru sampai tahapan ini, agar setiap anak-anak mudanya secara khusus itu nggak jatuh dalam dosa pornografi. Emang sih itu kan pilihan lagi-lagi tadi kan, tapi kan ada hal-hal yang bisa untuk kita lakukan untuk mencegah sebenarnya. Betul, itu pertanyaan yang baik ya. Jadi batasannya apa ya? Yang jelas hubungan seksual adalah dirancang oleh Tuhan itu untuk di dalam pernikahan. Itu sudah jelas, hanya dalam pernikahan. Jadi kalau misalnya kita Kristen nih sudah diberkati di gereja dan sudah sah sebagai suami istri, atau misalnya orang Muslim gitu ya sudah sah gitu ya sebagai suami istri gitu kan. Nah itu kita boleh melakukan hubungan suami istri gitu ya. Tapi sebelum masuk dalam pernikahan itu sudah pasti batasannya tidak boleh. Nah tapi masalahnya gini kan, oh ya udah kita nggak hubungan kok, cuman kita merangsang gitu ya, saling merangsang. Nah itu juga sama aja, ya kan saling merangsang itu kan berarti juga kita sudah ada pikirannya tuh kan ke sana gitu ya. Nah jadi batasannya adalah menurut saya pacaran itu sebaiknya terbuka dalam arti berbagai hal ya, bukan yang saling buka baju, bukan terbuka dalam arti berbagai, misal terbuka pada orang tua, jadi orang tua tahu kita saat ini pacaran sama siapa dan identitas pacar kita juga jelas gitu ya. Lalu kedua, terbuka pada teman-teman, nih kita ini pacar kita loh, dia diperkenalkan lah bahwa memang nih kita sedang berpacaran, jadi teman-teman tahu nih saat ini kita pacaran gitu ya sama siapa gitu ya. Lalu terbuka berpacaran tuh di tempat yang terbuka gitu, maksudnya orang tahu gitu ya, ada orang-orang juga di situ, meskipun misalnya kita yang ngobrolnya misalnya berduaan, makan berduaan, nonton berduaan, tapi di tempat umum sehingga tidak gampang tergoda untuk melakukan hal-hal yang menjurus ke pornografi ya, ke hal-hal porno atau melakukan hubungan seks di luar nikah gitu ya. Tidak bisa dipungkiri ya, kalau kita lagi pacaran tuh kan rasanya tuh getaran-getaran gitu ya, setruman-setrumannya ya. Nah hindari tempat-tempat yang sepi dan gelap, itu juga penting gitu ya. Karena sebagian orang yang kemudian terjebak di dalam seks pranikah waktu berpacaran ternyata melakukannya di rumah sendiri pada waktu rumahnya kosong. Yang ceweknya bilang, aku tuh kosong loh gitu. Datang gitu ya. Atau di kosnya, atau di kamarnya. Ternyata orang jatuh di dalam hubungan seks pranikah itu bukan di tempat yang jauh-jauh. Tapi di tempat-tempat yang dekat dengan dia, ya rumahnya, ya kamarnya, ya tempat kosnya, gitu. Bahkan ada yang di sekolahnya pada waktu sepi dia tidak pulang, ya kan, di kelasnya, gitu. Luar biasa loh. Iya. Sampai di sekolah. Iya, jadi hindari tempat yang sepi dan gelap. Dan juga kalau dalam masih pacaran mau ngapain juga, gitu ya, ke tempat-tempat begitu. Jadi kalau misalnya pacar kita rada nakal, kemudian mulai mengajak kita ke tempat-tempat seperti itu, nah kita sudah mulai sense. Alarmnya mesti harus sudah kenceng. Waduh, ini untuk apa ini masih pacaran kok nyari tempat sepi dan gelap misalnya. Nah, kalau misalnya gini Bu, kan kita udah pacaran, terus udah dewasa, misalnya kayak dewasa dengan tanda kutip gitu, misalnya umur kita sudah baik untuk berelasi seperti itu. Nah, kan kalau di zaman sekarang pacarnya itu agak-agak frontal gitu. Ini sebenarnya sih antara pro dan kontra sih sebenarnya pertanyaan aku. Ada yang bilang kayak gini, udahlah pegangan tangan masih oke kayak gitu kan. Nah udah kayak gitu, kalau nggak ciuman masih oke lah kayak gitu. Kalau nggak rabas ini juga boleh lah. Nah sebenarnya apakah hal ini juga akan merangsang lawan jenis kita untuk ke arah pornografi atau seperti apa? Sebenarnya katanya kejahatan kan bukan cuma sekedar kesempatan gitu. Kan emang kadang-kadang juga ada niat, ada niat juga gitu dari awalnya.
Iya itu betul sekali, udah pasti ya. Orang pegangan tangan aja mungkin baru deketan, apalagi pegangan tangan dan pegang-pegang yang lainnya ya. Jadi begini, kenapa pacarannya sebaiknya di tempat yang terbuka, tidak sepi dan gelap itu tadi. Karena kan kalau di tempat rame-rame kan kita tidak akan menyentuh-nyentuh pacar kita sembarangan kan. Kita nggak akan misal ciuman kalau di Indonesia ya, nggak tahu kalau di luar negeri kan lain lagi. Kita ngomong kan konteks di Indonesia kan. Ya tentu saja kan kita tidak akan ciuman di tempat umum, tidak akan pegang-pegang raba-raba tubuh pacar kita di tempat umum kan. Ya di tempat umum paling-paling ngapain? Ya palingan ya pegangan tangan, mau nyebrang ya pegangan tangan misalnya gitu ya, atau sebatas ya mungkin bahu gitu ya pegang begini. Itu pun kalau misalnya nih masih remaja begini juga mungkin sudah rada risih kalau di budaya kita kan. Masa jalan-jalan di mall misalnya begini misalnya. Sudah biasa aja. Udah sih. biasa ya. Biasa banget di mana-mana tuh udah ada yang kayak udah lah biasa iya, aja. Ya oke lah, mungkin di tempat umum ya kan beraninya pegang gini aja udah gitu kan. Sebatas itu kan. Tapi tidak lebih dari itu. Sekarang gunanya begituan di dalam pacaran kan apa kan? Ya kan? Kalau misalnya menurut penelitian saya secara receh, secara receh gitu, itu tuh menunjukkan kasih sayang karena kan ada yang bilang bahasa cintanya melalui touch, seperti itu gitu. Tapi pasti kan ada batasan-batasan secara spesifik gitu. Maksudnya, ya kalaupun mau dites hanya sampai batasan ini. Apakah dalam berrelasi pacaran itu kita sudah ada rule yang harus kita buat seperti gimana? Karena aku punya kelemahan dalam hal ini. Apakah hal itu juga harus terbuka dalam berrelasi atau kayak yaudahlah nggak apa-apa terus gimana? Sebaiknya sih menurut saya itu juga menjadi bagian yang perlu dibicarakan dan disepakati di dalam berpacaran. Nah itu sebabnya kan kenapa pacarannya jangan terlalu muda gitu kan, tapi sudah sama-sama dewasa gitu kan, sehingga hal-hal seperti itu bisa dibicarakan, bisa disepakati bahwa misalnya saya tidak mau ya kamu begini misalnya memegang bagian-bagian tubuh kita yang sensitif. Udah tahu dong yang sensitif yang mana. Masa jempol saya sensitif ya kan pasti enggak kan ya. Sensitif kan bagian tubuh-tubuh misalnya buah dada ya kan, paha, kemudian alat kelamin gitu kan pasti udah, atau bokong itu udah pasti kan tidak boleh. Atau misalnya ciuman bibir udah pasti kan itu kan merangsang kan ya gitu. Jadi batasan-batasan itu harus jelas gitu dan itu memang disepakati bersama begitu. Nah, jadi makanya kenapa penting sekali mencari lawan jenis pacaran gitu ya, mencari pacar tuh yang memang punya nilai-nilai yang sama-sama sehat dan sama-sama baik begitu. Kalau misalnya salah satu ngomong kayak gini, kalau kita nggak melakukan hubungan berarti kamu nggak sayang sama aku. Ini bukti kamu mengasihi aku gitu. Seperti itulah misalnya gitu kan. Drama-drama dalam percintaannya generasi sekarang misalnya kayak gitu. Nah, sebenarnya kan masturbasi itu tidak merugikan siapapun. Tapi apakah itu juga boleh, Bu? Dari hal masturbasi itu sendiri sebenarnya ada efek sampingnya nggak sih, Bu? Oke deh, Bu. Terima kasih ya untuk wawancara kita hari ini. Oke, sampai jumpa di selanjutnya. Bye.